Karena kita kan mau sok go internasional, globalisasi. Sehingga kita nggak tahu lagi bangsa apa kita Terakhir ini. Pak ada Pak, GoPay. Ya, nah ini akan merusak ya kan. Jadi kita nggak tahu batasan, murah angkutan, murah perhubungan. Nah ini yang membuat kita ini sudah hilang rasa nasionalismenya. Lalu apa nih kira-kira yang membuat krisis nasionalisme pada bangsa kita? Kenapa kok belakangan ini kita lihat bangsa kita kok lebih... Garis takdir telah membawa kita untuk menjadi anak Indonesia. Kita menumpahkan keringat, meneteskan air mata, tertawa, dan bahagia di sana. Negeri ini bukan hasil mengemis, juga bukan hadiah gratis. Ada pejuangnya yang memperjuangkan, ada pahlawannya yang sudah berkorban. Kita hanya perlu memberinya kesetiaan dan rasa hormat, karena kita telah mendapat nikmat. Kita hanya ingin menikmatinya dengan damai, bukan dengan huru-hara yang bikin ramai. Indonesia tidak banyak meminta. Yang dia minta sangat sederhana, hanya sepotong cinta. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Dorce Gamalama dalam satu acara Dorce Show. Bicara masalah Indonesia, saya sudah hampir 30 tahun lebih berada di Indonesia, di bumi yang saya cintai ini. Pemirsa, jangan lupa ada satu lagi pepatah yang mengatakan bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Makanya udah deh, nggak usah cerai-cerai. Mending kita bersatu aja. Ringan samar jinjing, berat samar pikul. Baiklah pemirsa, ini kali saya akan berbincang-bincang dengan seorang wanita hebat. Dan dia sering aktif dalam pro-demokrasi. Kita panggilkan Mbak Ratna Sarumpait. Selamat malam Mbak Ratna. Mbak Ratna seorang aktivis dan juga seorang wanita pemberani. Dan juga saya pernah lihat Mbak Ratna di teater. Di sini saya ingin tanyakan kepada Mbak Ratna, nasionalisme menurut seorang Ratna Sarumpait itu apa sih Mbak? Mungkin buat saya sangat sederhana. Penghargaan terhadap sesama. Penghargaan terhadap sesama itu terutama penting untuk Indonesia ya. Karena kita datang dari berbagai budaya, kultur. Kita ada dari Jawa, dari Batak, dari Aceh, Manado, Irian Jaya. Jadi penting, untuk itu saja sudah penting ada penghargaan terhadap sesama. Lalu di dalam masyarakat itu ada tingkat kehidupan. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi buruh, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ahli-ahli. Bagaimana setiap orang itu dapat penghargaan sesuai dengan apa yang dia berikan kepada bangsanya. Nah terus apa yang Mbak Ratna sendiri lakukan untuk merealisasikan nasionalisme itu, maksud mewujudkan? Ya saya hanya seorang manusia biasa saja, satu orang ya. Mungkin sudah banyak memberikan sesuatu untuk... Artinya saya pikir saya nggak bisa bikin banyak juga, hanya mungkin nggak usah saya, kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya ya melakukan penghargaan-penghargaan itu. Buat saya bertemu dari etnis mana aja, dari orang Jawa atau orang Aceh atau bahkan Tionghoa itu buat saya sama aja, nggak pernah saya merasa ada yang aneh dan lain. Dia menjadi aneh dan lain mungkin ada unsur-unsur lain sebenarnya yang masuk ke dalam atau kepentingan-kepentingan lain. Nah, barangkali saya terakhir lebih banyak memperhatikan apakah misalnya masyarakat kecil atau katakanlah buruh itu dihargai sesuai dengan keberadaannya. Buruh kita Maksudnya harapkan dalam menghargai dibayar. dirinya, ya artinya pembayaran juga, haknya untuk merasa aman, haknya untuk menolak, haknya untuk menentukan caranya bersikap. Nah itu sudah diberikan, sebab kita tuh nggak bisa menuntut buruh bekerja habis-habisan tapi kita tidak bayar dengan baik. Atau kita mengabaikan kesejahteraannya. Dosa ya Mbak ya? Ya, jadi ini hanya satu kelompok kecil dari masyarakat Indonesia saja. Itu satu contoh yang kita perlu ada penghargaan. Tetapi kayak misalnya lembaga kehakiman, kita juga menuntut adanya keadilan di Indonesia. Sementara orang-orang kehakiman kita masih
ditakuti oleh tekanan-tekanan. Sewaktu-waktu mereka bisa ditekan untuk memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya misalnya. Oke, baiklah Mbak Ratna. Kita akan kembali nanti pemirsa. Kita akan kembali setelah yang sure ini. Biar lebih seru lagi acara Dorce Show ini. Dan saya sangat senang sekali Mbak Ratna bisa hadir di acara Dorce Show. Dan kebetulan tamu yang akan kita datangkan ini seorangnya, saya juga sangat kagum kepada beliau. Kita panggilkan saja Bapak Herman Sares. Merdeka. Merdeka. Datang naik apa Pak? Naik Harley Davidson? Ya, Atau Harley mungkin, Davidson pada atau mungkin naik kuda? waktu-waktu. Enggak naik kuda. Boleh naik kuda juga boleh. Masih suka ini Pak, masuk hutan keluar hutan? Ya berburu. Ya itu kan hobi kita. Daripada goloh nanti dipaculin lagi. sama Iya rakyat. betul. Baiklah Pak Herman, langsung aja dulu saya akan bertanya di sini Pak. Waktu zaman Pak Herman dahulu, mungkin masih zaman penjajahan. Wujud dari nasionalisme yang Bapak lihat itu seperti apa Pak Herman? Memang saya lahir 70 tahun yang lalu. Wow, Masih pemerintahannya Hindia Belanda. masih ganteng ya Pak. Netherlands, India. Waktu itu Gubernur Generalnya bukan Kai Setiauso ini. Tjarda van Stackenborg. It's the brute ya Pak ya. Ya, jadi ya kalau kita lihat soal nasionalisme, memang mutlak harus dipunyai waktu kita zaman dijajah. Iya, iya. Sebab itu merupakan suatu alat perjuangan. Jadi kita ini sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 dan yang 1908 kebangkitan nasional itu kita dalam lembaga pendidikan, lembaga kebudayaan, dalam segala dulu nggak pramuka, kepanduan. Kan? Kepanduan ya. Itu kita memang sudah mempunyai suatu wawasan kebangsaan, cinta satu bahasa, satu bangsa, ya toh. Jadi kita justru alat perjuangan. Kira-kira Ya. ada perubahan nggak Pak? Zaman dulu sama sekarang ini. Ya sekarang kalau dengan kita lihat nasionalisme. memang nasionalisme kita banyak mengalami perubahan. Karena kita kan mau go internasional, globalisasi. Sehingga kita nggak tahu lagi bangsa apa kita Terakhir ini. Pak ada Pak Gope. Ya, nah ini akan merusak ya kan. Jadi kita nggak tahu batasan, murah angkutan, murah perhubungan. Nah ini yang membuat kita ini sudah hilang rasa nasionalismenya. Lalu apa nih kira-kira yang membuat krisis nasionalisme pada bangsa kita? Kenapa kok belakangan ini kita lihat bangsa kita ini kok lebih, saya kalau lihat ada di TV itu ada pembakaran, pemerkosaan dan sebagainya, itu merinding Pak. Apa dulu lebih seram sekarang apa di zaman Pak dulu, zaman Belanda? Ya kita dulu karena nasionalisme kita besar, ya kan kekompakan. Kita waktu tentara Inggris Belanda waktu duduki kita malah rumah kita bakar. Ya gedung-gedung yang vital, ala pabrik kita bakar. Kita menjauhi penjajah, gerilya kan. Jadi kita ke gunung kita tidak membawa beras apa ini, tetapi kita kompak. Apa kekurangannya. Jadi solidaritas kita itu besar sekali dulu. Atau mungkin Mbak Ratna yakin nggak kalau remaja kita sekarang ini masih mempunyai tumbuh rasa nasionalismenya yang tinggi Mbak? Tergantung. Saya pikir ini kan masalahnya kita ditanamkan nasionalisme itu melalui rumus-rumus ya. Ada disuruh menghafalkan Pancasila. Itu menghafal itu nggak menjadikan orang jadi nasionalis. Itu kepada anak-anak itu harus ditanamkan. Memang nggak seperti di zaman Belanda di mana ada musuh yang kita harus lawan, artinya kita harus lepas dari penjajah. Cuman sekarang bagaimana memberikan kesadaran pada semua pihak bahwa sebenarnya secara tidak langsung kita juga dijajah sekarang. Dijajah oleh sistem perekonomian yang kita dengan mudah aja terima, misalnya seperti kata Pak Herman tadi, globalisasi. Ya tentu saja globalisasi sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita harus mempersiapkan masyarakat menghadapi itu. Bagaimana cara menghadapinya dan juga jangan ditelan habis gitu. Kita harus tahu kesiapan masyarakat kita itu seberapa, masyarakat kita harus dikejar untuk ketemu ke situ. Dan yang ini jangan diterima begitu saja. Kita kan heboh sekali nih pembangunan, akhirnya rakyat mayoritas juga menderita kan enggak. Siapa yang kita buat ukuran nasionalis atau tidak nasionalis? Dan saya pikir ini juga masalah informasi yang tidak kita miliki secara fair, artinya kita nggak memperoleh informasi yang benar tentang keadaan yang sebenarnya gitu loh.
banyak hal kita tidak tahu. Masyarakat tuh tidak tahu perkembangan yang sesungguhnya. Bahkan dia nggak tahu siapa yang harus dia marah kepada siapa. Ada beberapa orang Cina yang memang menjilat-jilat pada kekuasaan pada era Soeharto, tetapi tiba-tiba masyarakat Cina yang nggak ada urusan, yang memulai usaha dari usaha yang sangat sangat sederhana dan berjuang bersama masyarakat Indonesia ditimpukin, dimusuhin gitu. Jadi ada kecemburuan-kecemburuan yang diciptakan sebenarnya menurut saya juga secara politis ya. Tetapi